Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini, buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi matematika keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Perhatikan diagram keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Nah, di sini disediakan diagram grafik mengenai ketenagakerjaan Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2019 untuk yang laki-laki dan yang perempuan. Jadi di sini yang ini gambarnya ini seperti ini berarti laki-laki, yang ini berarti perempuan. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 13, angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Diagram di atas menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Berdasarkan diagram tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019 adalah 5,06%. B. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka perempuan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019 adalah 5,55%. C. Median tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019 adalah 5,40%. D. Median tingkat pengangguran terbuka perempuan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019 adalah 5,50%. E. Modus tingkat pengangguran terbuka perempuan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019 adalah 5,50%. Nah, memang kalau untuk soal matematika ini teman-teman, sebenarnya penalaran yang sangat banyak. Jadi, rumus itu digunakan setelah kita mendapatkan jawabannya, jawaban itu dinalar kembali. Nah, jadi sedikit trik dalam mengerjakan soal PPK nanti. Untuk teman-teman, soal-soal yang berhubungan dengan matematika itu dilewatkan saja dulu teman-teman. Karena kalau kita sudah mengambil soal matematika itu mau tidak mau, bisa tidak bisa harus terselesaikan. Nah, jadi saran saya untuk soal matematikanya itu maupun jenis seperti apa soal-soalnya, asal matematika lewatkan dulu. Nah, nanti di akhir baru teman-teman kembali lagi ke soal-soal matematikanya yang belum dikerjakan. Jadi kan ada kompetensi teknis IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang teman-teman duluan kerjakan. Kalau ketemu matematika nanti terakhir. Nah, untuk soal ini kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi tipe soal ini berhubungan dengan pengolahan dan penyajian data, yaitu min, median, modus. Nah, ini tipe soal kalau untuk SD itu ada di kelas 6. Jadi min itu rata-rata, median nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul. Jadi untuk mencari jawabannya, yang pertama kita cari dulu min atau rata-rata dari perempuan dan laki-laki. Nah, yang pertama kita cari dulu rata-rata dari laki-laki. Nah, RTP ini berarti rata-rata tingkat pengangguran ya teman-teman. Kita singkat biar cukup nanti di sini tulisannya. RTP laki-laki, rata-rata tingkat pengangguran laki-laki itu kita lihat di sini. Ini kan dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Nah, yang laki-laki yang ini 2015 ada 6,07%. Kemudian Agustus 2016 ada 5,70%. Agustus 2017 ada 5,53%. Nah, ini kita jumlahkan dulu teman-teman semuanya. Jadi nanti rumusnya seperti ini. Rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah datanya kita jumlahkan semuanya. Dari yang ini 6,07, 5,70, 5,53, 5,40, 5,31. Jadi yang laki-lakinya ini rata-rata tingkat pengangguran laki-lakinya kita jumlahkan dulu. Nah, ini setelah dijumlahkan dibagi banyak data. Nah, banyak data ini kan ada 5 tahun nih.
2015, 16, 17, 18, 19. Jadi banyak datanya ada 5. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, seperti itu. Kemudian ini dijumlahkan dulu. Ini dijumlahkan, dapat segini, dibagi 5. 28,01 dibagi 5 itu hasilnya adalah 5,6%. Nah, kemudian kita cari yang di option sini yang menggunakan rata-rata. Rata-rata laki-laki di sini. Yang A, rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki. Itu dari 2015 sampai 2019 adalah 5,06%. Nah, padahal di sini jawabannya 5,6%. Tapi di sini dibuat 5,06. Berarti yang A salah. Kita cari option yang B. Nah, yang B itu rata-rata tingkat pengangguran terbuka perempuan. Nah, caranya sama, yaitu jumlahkan semua data dibagi banyak data. Nah, kalau tadi yang kita jumlahkan adalah data laki-laki. Kalau sekarang ini yang kita jumlahkan yaitu data yang perempuan, yang ini. Yang gambarnya seperti perempuan ini. Nah, ini 6,37, tahun 2016 ada 5,45, 2017 5,44, 2018 5,26, 2019 5,23. Ini dijumlahkan semuanya. Nah, dibagi banyak data. Banyak data kan sama tadi, ada 5 tahun. Jadi banyaknya data ada 5. Nah, kita jumlahkan dulu baru dibagi 5. Jadi yang ini dijumlahkan, dapatnya segini, dibagi 5, itu hasilnya adalah 5,55%. Nah, kita lihat yang B. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka perempuan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019 adalah 5,55%. Nah, sudah sama jawabannya. Berarti pernyataan B ini sudah benar. Nah, dengan demikian langsung saja teman-teman, jawabannya adalah yang B. Nah, untuk jawaban yang C, yang D, yang E, ini nggak usah dicari teman-teman. Karena kita sudah ketemu jawabannya. Kalaupun teman-teman cari, pasti salah. Kita coba untuk belajar ini. Median tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019 adalah 5,40. Nah, kita lihat. Median itu kan nilai tengah. Nah, syaratnya data itu kita urutkan dulu dari tahun-tahun ini. 2015 sampai 2019 ini rata-rata tingkat pengangguran laki-lakinya kita urutkan dulu dari yang terkecil. Nah, kalau diurutkan dari yang terkecil, itu dia ada dari sini, dari belakang kan. Yang pertama 5,31, 5,40, 5,53, 5,70, 6,07. Nah, ini kita urutkan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa median itu kan di tengah dia diamnya. Kalau di tengah berarti kan yang ini data di tengah. 5,53 seharusnya. Tapi di sini 5,40. Berarti itu salah yang C. Nah, yang D, median tingkat pengangguran terbuka untuk perempuan. Nah, kalau untuk perempuan kan di sini juga setelah diurutkan tadi. Ada di 5,44. Nah, 5,44 seharusnya, tapi di sini 5,50. Jadi juga salah ini. Nah, yang ini 5,50 ini jumlah dari semuanya teman-teman. Ini dijumlahkan baru dibagi 2, laki-laki dan perempuan, dapat 5,50. Ini artinya tingkat pengangguran laki-laki dan perempuan tahun 2017 itu 5,50%. Itu sebenarnya. Nah, yang E, modus tingkat pengangguran terbuka perempuan. Nah, modus itu kan nilai yang paling besar. Di sini dibuat 5,50. Seharusnya yang paling besar kan yang ini, 6,37. Ini yang seharusnya. Nah, jadi udah sangat jelas bahwa jawaban yang tepat yaitu yang B. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sudah ketemu jawabannya, sudah pasti option yang lain itu tidak usah kita cari. Kecuali nanti kalau teman-teman masih punya banyak waktu, silahkan. Atau mungkin kalau teman-teman ragu, ya silahkan. Nah, kalau sudah yakin dengan jawabannya, option yang lain tidak usah dicari teman-teman. Karena itu nanti akan menguras waktu. Jadi waktu kita terbuang. Soal berikutnya. Benny berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah neneknya dengan kecepatan 60 km per jam. Sampai di tempat tujuan dalam waktu 5 jam. Jika dia melaju dengan kecepatan 50 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan Benny untuk sampai di rumah neneknya? A. 3 jam, B. 4 jam, C. 5 jam, D. 6 jam, E. 7 jam.
Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, jadi ini berhubungan dengan rumus yang familiar yaitu JKW, Jokowi. Nah, ini sudah sangat familiar sekali. Kalau kita mencari jarak, berarti ini kita tutup sehingga dia tinggal K dikali W. Kalau kita mencari waktu, nah waktu berarti W-nya ditutup, tinggal J dibagi K. Kalau mencari kecepatan, maka kecepatannya ditutup, tinggal J per W, yaitu jarak dibagi waktu. Sekarang kita aplikasikan rumusnya. Jadi tadi ada si Beni. Beni ini dari rumahnya akan berangkat ke rumah neneknya. Nah, di sini jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam, nah, 60 km kecepatannya, dia sampai di rumah neneknya dalam waktu 5 jam. Maka berapa jaraknya? Kan ini harus kita cari. Jadi jaraknya yaitu K dikali W, kan? Kalau kita mencari jarak berarti kan K dikali W, berarti 60 dikali 5. Nah, 60 dikali 5 itu sama dengan 300, berarti 300 km jaraknya. Nah, jadi jarak rumah Beni ke rumah neneknya itu adalah 300 km. Jadi J yang di sini 300 km. Sekarang kita aplikasikan ke pernyataan kedua, yaitu jika dia melaju dengan kecepatan 50 km, berapa waktu yang diperlukan? Nah, kita terapkan di sini. Jika dia melaju dengan kecepatan 50 km, berapa waktu yang diperlukan? Nah, jaraknya tadi kan J di sini, jaraknya kan udah ketemu. 300 dia kan jaraknya. Nah, sekarang tinggal cari waktu. Kalau cari waktu berarti kan W-nya ditutup. Jarak dibagi kecepatan, kan itu rumusnya. Nah, kita aplikasikan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi 300, kecepatannya 50. Nah, 300 dibagi 50 berarti 6 jam. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D, 6 jam. Nah, untuk soal sejenis ini, yang perlu dipahami yaitu penalaran soal, teman-teman. Karena kalau kita amati soalnya, ini kan luar biasa. Ada 2 pernyataan dalam satu soal. Ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Kemudian baru kita mencari jawaban. Ini. Jadi, kita harus bisa memahami maksud dari soal itu sendiri. Soal berikutnya. Dina membeli 2 buku dan 1 pensil dengan harga 15.000. Hari berikutnya, ia membeli 1 buku dan 2 pensil dengan harga 12.000. Jika Dina membeli 3 buku, maka Dina harus membayar seharga A. 3.000, B. 6.000, C. 9.000, D. 12.000, E. 18.000. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi untuk tipe soal seperti ini berhubungan dengan sistem persamaan atau pertidaksamaan. Nah, di sini di pernyataan pertama, Dina kan membeli 2 buku dan 1 pensil, ini seharga 15.000. Kemudian pernyataan kedua, dia membeli 1 buku dan 2 pensil, harganya 12.000. Nah, pernyataan ketiga, kalau dia beli 3 buku, berapa dia harus bayar, kan seperti itu. Nah, di sini kita nggak tahu berapa harga 1 bukunya, berapa harga 1 pensilnya kita nggak tahu. Cuma dikasih pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, maka kita bisa mengerjakan ini dengan sistem eliminasi atau substitusi. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan sistem eliminasi, teman-teman. Nah, kita buat dulu pernyataan pertama, 2B ditambah 1P, berarti 2 buku ditambah 1 pensil, itu 15.000. Kemudian 1 buku, ini pernyataan keduanya kan, 1 buku ditambah 2 pensil, itu 12.000. Nah, sudah ketemu seperti ini, kita akan eliminasi dengan sistem persamaannya. Nah, jadi kita buat dulu seperti ini, kemudian cari angka yang terkecil. Nah, ini sama-sama ini. Maka kalau sama-sama kita boleh pakai yang mana aja boleh. Nah, ini maka kita coba yang di depan aja. Ini yang dipakai. Jadi 1 yang di bawah ini bawa ke sini, ke atas posisinya, 2 yang di sini bawa ke sini. Nah, kemudian dikalikan satu-satu, teman-teman. Ini 1 dikali 2B, kemudian 1 ini dikali 1P,
1 ini dikali 15. Begitu juga dengan 2-nya. 2 ini dikalikan dengan 1B. 2 yang ini dikalikan dengan 2P. 2 yang ini dikalikan dengan 12. Sehingga hasilnya kan seperti ini nanti hasilnya. Nah ini. Ini pernyataan pertama. Ini pernyataan kedua setelah dikalikan. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 15, 15. 2 kali 1 dapatnya 2B. Ini kan ini tetap ya. Yang BB, yang PP ini tetap. 2 dikali 2P. Dapatnya ya 4P. Kemudian 2 dikali 12 dia 24.000. Nah setelah seperti ini. Ada persamaan yang sama. Ada angka yang sama yaitu yang ini kan. 2B dengan 2B ini kan sama ini. Nah sekaranglah kita akan mengeliminasi. Jadi dikurangkan dulu. Untuk mengeliminasi ini harus kita kurangkan teman-teman. Nah wajib ini hukumnya. Nah ini saya tulis di bawah lagi teman-teman. Biar lebih gampang. Di sini udah nggak cukup. Nah jadi ini kan harus kita eliminasi nih. Nah setelah seperti ini teman-teman. Tanda kurangnya ini dikalikan dengan yang di bawahnya teman-teman. Dengan tanda-tanda yang di bawah. Nah ini kan ceritanya plus di sini kan. Tapi nggak dibuat. Nah ini juga plus tapi nggak dibuat. Nah negatif dikali positif itu kan hasilnya negatif. Kemudian negatif dikali positif yang ini hasilnya juga negatif. Nah ini juga negatif dikali positif juga hasilnya negatif. Sehingga dia bisa berubah tandanya seperti ini. Nah jadi udah ketemu 2B kurang 2B. Ini kan positif 2B dikurang 2B. Jadi habis ini. Punya uang 2.000, ceritanya kan dikurang 2.000 kan habis. Seperti itu teman-teman. Nah yang ini dia 1P positif kan dikurang 4P. Berarti kan jawabannya adalah negatif 3P. Nah yang ini juga 15.000 dikurang 24.000 kan jawabannya negatif 9.000. Nah sudah seperti ini kita lanjut. P sama dengan, ini kan artinya kali nih. Dia pindah ruas sehingga menjadi pembagi. Nah ini negatif 9.000-nya tetap. Negatif 3-nya tadi di sini pindah ruas sehingga dia menjadi pembagi. Jadi negatif 9.000 dibagi negatif 3. Nah ini sama-sama negatif, ini bisa dihilangkan teman-teman. Nah, jadi 9.000 dibagi 3 jawabannya adalah 3.000. Nah udah ketemu bahwa nilai P, nilai 1 pensil itu adalah 3.000. Nah setelah itu baru kita substitusikan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Nah di sini kita akan substitusikan ke persamaan 1. 2 buku tambah 1 pensil sama dengan 15.000. Sekarang kita tulis. Jadi 2 buku kan tetap ini karena kita nggak tahu. Ditambah 1 pensil. 1 pensil tadi harganya berapa? 3.000. Nah kita masukkan dia 3.000 ke sini. Karena kita sudah tahu harganya. Ini sama dengan 15.000. Baru kita pindah ruas yang 3.000 ini. Nah 2 bukunya tetap sama dengan 15. Ya, ini kan tadi angkanya plus. Dia pindah ruas ke sini. Kita pindahkan ruas ke kanan sehingga menjadi kurang 3.000. Tandanya menjadi berubah. Nah, 15.000 dikurang 3.000 berapa? Sini 2 buku sama dengan 15.000 dikurang 3.000 yaitu 12.000. Nah, 2 bukunya 12.000 berarti 1 bukunya berapa? Ya dibagi 2 kan? 12.000 dibagi 2. Jawabannya adalah 6.000. Sudah ketemu teman-teman bahwa harga 1 buah buku yaitu 6.000. Jadi, kalau dia membeli 3 buku berapa harganya? Kan seperti itu. Nah, karena dia beli 3 buku ya 6.000 dikali 3 berarti jawabannya adalah 18.000. Maka jawaban yang tepat yaitu yang E. Nah, mungkin teman-teman kalau yang belum familiar dengan rumus-rumus seperti ini agak bingung, agak uring-uringan juga kepala ini teman-teman. Sama. Dulu saya juga kayak gitu ketika mempelajari ini sama. Bahkan untuk video sejenis ini saya mencari referensi lebih dari 20 video teman-teman. Dan syukur apa yang kita pelajari itu masuk teman-teman dan bisa kita pahami. Jadi buat teman-teman kalau misalnya baru sekali, 2 kali, 3 kali itu
kalau maaf ini ya, kalau seperti saya ini nggak bisa masuk itu teman-teman. Bahkan sampai 20 video baru ngerti kan. Nah, jadi buat teman-teman, kalau mungkin sama dengan saya kasusnya, teman-teman jangan nyerah. Pasti bisa teman-teman. Pokoknya cari terus soal-soal seperti ini. Yakin saya pasti bisa. Nah, nanti untuk tipe soal seperti ini itu ada yang dapat, ada yang enggak teman-teman. Nah, dari teman-teman saya yang sudah saya tanya itu dia 40% mengatakan tidak dapat, 60% mengatakan dapat. Nah, jadi ada yang dapat, ada yang enggak ya untuk tipe soal seperti ini. Cuman silakan dipelajari teman-teman. Namanya juga soal itu kan ribuan. Siapa tahu giliran kita yang dapat soal seperti ini kan. Nah, alangkah baiknya kita persiapkan. Toh juga kita masih dapat waktu teman-teman. Kurang lebih 2 bulanan lagi kita dapat waktu untuk belajar. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada tumpukan-tumpukan dari kubus. Nah, tipe soal ini sangat sering sekali keluar. Dan hampir 98% dari teman-teman yang kita tanya itu mengatakan keluar tipe soal seperti ini. Apabila gambar tersebut dilihat dari atas, maka pernyataan yang tepat adalah apakah gambar A, atau gambar B, atau gambar C, atau gambar D, atau gambar E. Nah, untuk tipe soal seperti ini, itu biasanya teman-teman ya, ada yang dilihat dari atas, ada yang dilihat dari samping kanan, ada yang diputar 90 derajat ke kiri, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara menjawabnya, itu yang kita penting sekarang. Nah, kita kasih triknya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada gambar teman-teman. Di sini ada gambar, karena di soal ini kita diminta jika dilihat dari atas. Maka jika dilihat dari atas, ini nanti dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Tumpukan yang jadi satu, yang seperti ini kan di bagian depan ini ada 2 tumpuk. Tapi kalau kita lihat dari atas, dia cuma 1 kelihatannya teman-teman. Yang di bawahnya ini nggak kelihatan. Nah, kita mulai dari yang belakang ini. Nah, ini kan cuma 1 tumpuk. Maka jari-jarinya kan seperti ini jadinya. Nah, kemudian kita mulai dari sini lagi, yang di tengah-tengah ini. Ini 1 tumpuk. Nanti jadinya seperti ini. Kemudian yang ketiga, nah ini 2 tumpuk. Meskipun 2 tumpuk, kalau kita lihat dari atas itu tetap 1. 5 tumpuk pun kalau dilihat dari atas tetap 1. Sehingga nanti jaring-jaringnya menjadi seperti ini. Nah, ini udah beres. Baru yang sebelah sini. Nah, sekarang yang paling belakang ini, yang bentuk lintang L ini. Nah, yang ini. Ini kan ada di belakang dia. Berarti dia ada di sini teman-teman. Nah, sehingga dia seperti ini. Nah, jadi untuk yang bentuknya seperti ini kan ada 2. Ada A, ada C. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, yang C juga boleh. Yang C juga boleh teman-teman. Karena kebetulan di sini ada 2. Nah, jadi tapi untuk di soal itu nggak mungkin ada 2 jawaban teman-teman. Nah, karena kita dikirimin seperti ini ya udah dibuat aja seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin kan teman-teman kita karena saking banyaknya mengingat soal mungkin dia lupa kan. Tapi kalau kita tulisnya ya sesuai FR seperti ini ya sudah seperti ini. Tapi saya yakin dalam sebuah soal itu tidak mungkin ada jawabannya 2. Kita diminta untuk berimajinasi sebenarnya di sini teman-teman. Kalau dilihat dari kanan gimana? Dilihat dari kiri gimana, kalau misalnya diputar 90 derajat gimana, itu kita diminta untuk berimajinasi. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan untuk belajar bersama kami, buku siswa anak sekolah. Mohon maaf atas kekurangannya, dan saya doakan untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam seleksi tes P3K tahun ini, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.